so pretty rich. Hai semuanya, balik lagi sama aku Miyati Fauzia. Kali ini aku akan make upan sekaligus cerita-cerita tentang kasus bullying yang pernah aku alamin. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video baru yang aku update. And let's move on to the cerita. Oke, jadi aku mau pakai ini dulu dari Studio Tropic untuk base primernya. Oke, jadi pada saat aku SMP dulu, eskul yang paling favorit itu pramuka pada zamannya ya. Jadi di sekolah aku itu dari Senin sampai Jumat kita belajar biasa, sedangkan hari Sabtunya itu khusus untuk kita ekskul atau pengembangan diri. Jadi di sekolah aku itu banyak ekskul, ada pramuka, paskibra, terus ada badminton, ada basket, ada paduan suara, ada marawis, terus baca Al-Quran, ada menjahit, pokoknya banyak banget. Dan pada saat itu ada ekskul yang benar-benar aku tekunin cuma satu ekskul gitu. Dan singkat cerita waktu itu mau ada camping atau aku lupa entah persami atau apa, pokoknya yang ikut itu semua sekolah negeri satu kota aku. Dan pada saat itu kalau nggak salah kekurangan orang atau gimana aku lupa, dan aku diajakin untuk ikut gabung, padahal aku bukan basicnya bukan pramuka. sampai pokoknya semua atribut segala macam. Kan kalian tahu kan kalau ikut pramuka itu pasti suka ada pakai apa namanya ya, lencang. Pokoknya itulah, pokoknya banyak yang di sini gitu loh, yang kayak semacam pin kayak gitu. Kalau kalian masuk pramuka pasti kalian tahu dong itu apaan. Nah, aku itu sama sekali nggak punya itu. Satu hari sebelum hari H itu, semua peralatan aku itu dicariin semua sama si ketua pramuka ini. Dari kayak lencangnya, terus kayak dari tongkat segala macam ini itu, pokoknya semua sampai ke tenda-tendanya pun, pokoknya aku udah tahu beres, udah tahu bersih, aku tinggal ikut aja kayak gitu. Walaupun aku kayak nggak tahu ini itu segala macamnya. Aku excited untuk ikut camping karena sebelumnya aku belum pernah ikut camping. Jadi pada saat itu ditawarin gitu, aku nggak pikir panjang, aku langsung Iya aku mau. kayak gitu. Dan pikir aku bakalan ditempatin sama sahabat-sahabat aku. Nah, akhirnya camping pun dimulai, kalau nggak salah waktu itu entah 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, aku juga lupa. Pada saat itu aku mikir aku bakalan satu tenda sama teman-teman seangkatan aku kan, ternyata nggak, aku justru satu tenda sama kakak tingkat aku. Ternyata kakak-kakak tingkat aku itu di situ entah kenapa mereka kayak yang nggak suka gitu sama aku, bener-bener kayak ditindas banget gitu loh. Padahal aku nggak ngerti salah aku itu apa. Saat mulai banyak kegiatan ini itu segala macam, aku sama sekali nggak boleh ikut kegiatan itu. Bener-bener kayak, udah kamu gak usah ikut-ikut, kamu diem aja di tenda ya, kamu beres-beres itu tas-tas kita, beres-beres bekas kita tidur segala macam, bener-bener aku tuh nggak boleh ikut. Dan pada saat itu aku kayak, ya udah deh nggak apa-apa deh gitu, karena aku ngerasa aku juga nggak bisa apa-apa kan. Maksudnya aku nggak tahu, kalaupun aku harus gerak begini gerak begitu aku juga nggak tahu kan. Jadi ya udah deh nggak apa-apa deh, aku nggak usah ikut gitu. Dan pada saat itu cutting aku juga pernah ngomong ke aku untuk masak nasi, dan pada saat itu aku nggak ngerti cara masak nasi itu seperti apa, apalagi masaknya nggak pakai kompor kan, pakai kayak kayu-kayu gitu kan. Itu lanjut, terus aku bilang ke cutting aku kalau aku nggak bisa kak, aku nggak ngerti masak nasi gimana. Dan di situ dimarahin kayak, ih kamu gak usah sok deh ya, gak usah aku udah mau nangis banget, tapi kayak udah tahan, nggak usah nangis gitu. Tenda aku itu paling pojok, terus ada 2 tenda lagi sekolah lain, dan sebelah sini itu tenda yang didiemin sama teman-teman seangkatan aku gitu. Hari pertama pun aku udah ngerasa kayak aku nggak nyaman, aku pengen cepet-cepet campingnya cepet-cepet udahan, cepet-cepet berakhir gitu ya. Dan walaupun saat itu orang tua aku tuh setiap habis maghrib itu pasti datang ngunjungin aku, mereka pasti bawain aku makanan, terus pokoknya segala kebutuhan aku tuh selalu dibawain sama mereka. Dan ya biasa cutting aku itu selalu kayak ih gak usah ya orang tua kamu kesini-sini, dasar anak manja bla 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 bla. aku diem aja, terus aku ngomong ke orang tua aku, ke mama sama ke papaku, udah mah pah nggak usah sering-sering kesini, toh nggak enak, anak-anak yang lain juga jarang kok pada dijengukin sama orang tuanya, aku bilang seperti itu. Dan pada saat aku ngalamin kejadian itu, aku tuh sama sekali nggak cerita ke teman-teman aku ataupun ke ketua pramuka aku kalau aku
mengalami hal-hal yang nggak enak itu. Besok siangnya ada acara lagi, terus aku juga sama, aku nggak boleh ikut, aku harus tetap stay diem aja di tenda, aku nggak boleh kemana-mana. Masalah cari jejak atau apa aku lupa. Terus mereka pulang, terus ada salah satu teman aku yang nyamperin ke aku. Terus dia nanya, Kamu nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Udah enak kan dia dia bilang gitu. Terus di situ aku kayak bengong kan, aku diem, aku nggak kenapa-kenapa kok, aku bilang gitu. Loh, katanya si cutting itu kamu sakit makanya kamu nggak ikut. Terus aku cuman diem kayak, oh enggak kok, aku nggak apa-apa, aku langsung bilang kayak gitu. Padahal di situ aku emang nggak kenapa-napa cuy, cuman karena aku nggak dibolehin ikut aja. Nggak ngerti juga aku kenapa ya dia nggak ngizinin aku ikut ini. Di situ kan semua pada bawa HP dan mereka tuh pada main HP, pada selfie lah kayak gitu. Dan HP aku itu dikumpulin, aku nggak boleh mainan HP, aku nggak boleh foto-foto. Pokoknya semua gerak-gerik aku tuh kayak terbatas gitu loh. Terus pada saat itu akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita ke salah satu sahabat aku. Terus aku cerita ke dia, aku nangis ke dia, aku nggak kuat, aku begini segala macam. Dan saat itu sahabat aku juga kaget, sahabat aku juga bener-bener kayak shock. Hah, serius kamu kayak gituin kayak gitu? Dan terus akhirnya sahabat aku bilang untuk, yaudah deh coba kamu bilang aja ke pembina, atau enggak kamu bilang aja ke orang tua kamu. Karena pada saat itu aku beneran kayak aku udah nggak mau lagi ikut pramuka, aku udah nggak mau lagi ngelanjutin campingnya. Bener-bener kayak udah aku mau pulang aja deh, aku mau berhenti aja, aku sampai bilang seperti itu ke teman aku. Akhirnya pas malam, pas orang tua aku lagi jengukin, akhirnya aku bilang, aku ceritain ke orang tua aku. Terus aku ceritain segala macem perlakuan cutting aku, dan of course dong pasti papa aku marah kan. Dan kebetulan pada saat itu si pembina pramukanya itu kenal sama papa aku. Papa aku minta saat itu juga aku harus pulang, nggak usah ngelanjutin campingnya. Tapi pembinanya kayak minta maaf, terus kayak udahlah pak, ini semua bisa diurus kok, bisa diselesaikan, bla 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 segala macam. Terus akhirnya aku dipindahin lagi, aku nggak satu tenda lagi sama si cutting aku. Dan si pembina aku juga negur ke si ketua pramukanya, dan ketuanya pun kaget karena nggak ada orang yang tahu selain sahabat aku yang itu. Karena aku bener-bener kayak nggak cerita, dan kalau cerita pun aku takut gitu loh, takut barangkali nanti aku diserang lagi atau gimana segala macam. Udahlah aku diem aja kayak gitu. Terus aku pindah ke satu tenda sama sahabat-sahabat aku, sama teman-teman seangkatan aku. Dan barulah di situ aku benar-benar kayak ngerasain happy gitu, terus kayak fun banget, bisa ini bisa itu segala macam. Aku juga bisa ikut api unggun, nggak harus diem mulu di tenda. Ya udah gitu yang bikin aku bingung. Aku nggak ngerti ya, padahal aku nggak deket sama si cutting cewek itu, dan aku juga ngerasa aku nggak pernah punya masalah sama mereka. Tapi kenapa sebegitunya gitu loh. Entah karena mungkin mereka ngerasa mereka itu cutting, mereka itu lebih senior daripada aku, jadi bisa kayak seenak-enaknya aja gitu loh, nyuruh-nyuruh. Dan setelah kejadian itu aku juga nggak tahu kenapa itu tuh kejadian itu tuh terus berlangsung. Maksudnya aku bener-bener kayak ya udah, aku nggak pernah sapa-sapaan sama cutting aku yang cewek itu. Terus mereka juga kayak ada dendam sendiri gitu loh ke aku, kayak nggak suka gitu. Tapi ya udahlah, aku sih no worry ya kan, karena ya udah, siapa dia siapa Allah gitu. Kalau lagi pakai maskara sambil ngomong itu kayaknya agak susah ya, konsentrasinya itu jadi kayak terpecah gitu loh. Sekarang lanjut mau pakai blush on, aku pakai dari paletnya si The Needs juga. Tapi aku rasa di zaman sekarang kayaknya udah nggak ada kakak tingkat yang sok senior, yang sok galak, yang sok ini sok itu, ya nggak sih? Oke lanjut, aku mau pakai lipstick. Di sini aku pakai lipstick dari Madame G yang nomor 407 Pretentious. Ini kayak warna orange. Dan dia tuh cepet banget ngesetnya. Ini udah ngeset. Dan kayaknya mau aku ombre tengahnya supaya kesannya itu lebih cute. Kayaknya aku bakalan pakai si Chocolava aja deh. Kenapa jadi orange banget gini ya, dan agak sedikit pucet.
Terus aku mau pakai highlighter di hidung. Aku set pakai Dream Setter yang glowy dari Studio Tropic. Oke, sekian untuk makeup looknya. Ini simple banget makeup look, sekaligus kita cerita tentang bullying yang pernah aku alami semasa aku sekolah dulu. So, untuk kalian yang lagi ngalamin bullying, kalian harus bisa speak up. Kalaupun kalian agak ragu atau agak takut untuk cerita itu ke orang tua, seenggaknya kalian harus cerita ke sahabat kalian atau ke orang terdekat kalian, biar mereka itu tahu apa yang kalian alamin. That's why menurut aku penting banget untuk nge-cut off toxic and negative people dari hidup kita. Pokoknya kita harus benar-benar kayak buang jauh-jauh negative vibes dari hidup kita yang cuma menjatuhkan atau menjelekan kita. Surround yourself with positive people who will support you during your bad and good days. Karena sekecil apapun support dari kalian itu sangat berpengaruh banget untuk mereka yang sedang mengalami kasus bullying. Jadi stop bullying, stop senior-senioran. So, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel YouTube aku. Juga tulis di kolom komentar kira-kira kalian mau dibikinin video apa lagi. And once again, thank you for watching. I hope you enjoy this video and bye.